Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Lina Kurniasih, dalam pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 1 Adi Mulyo pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk materi kita hari ini adalah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Mari pembelajaran hari ini. Silahkan kalian simak pada tayangan berikut ini. Struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah pada menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Indikatornya: 1. Merinci struktur cerita fantasi. 2. Menyimpulkan karakteristik bagian-bagian pada struktur cerita fantasi, baik orientasi, komplikasi, maupun resolusi. Selanjutnya, indikator yang ketiga, menelaah hasil melengkapi cerita fantasi dari segi struktur cerita fantasi. Yang keempat, memperbaiki cerita fantasi dari segi diksi dan kalimat dialog, serta kesalahan tanda baca. Yang kelima, mengomentari cerita fantasi dari segi struktur dan bahasanya. Demikian untuk materi hari ini pada kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Ya, menelaah struktur cerita fantasi. Yang pertama, menguraikan ciri bagian-bagian struktur cerita fantasi. Teks cerita fantasi berisi sesuatu yang imajinatif atau hanya hayalan dan tujuannya hanya untuk menghibur pembaca. Berikut ini adalah struktur teks cerita fantasi. Di antaranya 1. Orientasi. Orientasi ini adalah merupakan gambaran awal dari sebuah cerita yang biasanya berisi pengenalan tokoh, latar cerita, watak tokoh, dan konflik dalam cerita. Itu untuk struktur yang pertama pada teks cerita fantasi. Selanjutnya, yang kedua, struktur teks cerita fantasi adalah komplikasi. Komplikasi ini merupakan tahap masalah atau konflik cerita memuncak. Ciri isi dalam tahap komplikasi ini berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah dan memuncak. Komplikasi ini berisi peristiwa atau masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Itu untuk struktur teks cerita fantasi yang kedua. Yang ketiga, struktur teks cerita fantasi adalah resolusi. Resolusi ini adalah merupakan tahap penyelesaian masalah. Resolusi berisi solusi atau pemecahan masalah atau konflik cerita yang terjadi pada struktur komplikasi. Ini anak-anak ya, untuk struktur cerita fantasi ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Selanjutnya, menelaah variasi pengungkapan struktur cerita fantasi. Teks cerita fantasi memiliki variasi pengungkapan struktur cerita sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian orientasi, ini dikembangkan dengan deskripsi latar dan pengenalan tokoh dan konflik. Jadi di sini orientasi dikembangkan dengan mendeskripsikan latarnya, kemudian pengenalan tokohnya dan konfliknya. Selanjutnya, yang kedua, komplikasi. Komplikasi ini dikembangkan dengan cara menghadirkan tokoh lain, mengubah latar, atau dengan melompat pada zaman yang berbeda, baik masa lampau ataupun masa depan. Itu untuk variasi pengungkapan struktur pada bagian komplikasi. Selanjutnya, yang ketiga, resolusi. Resolusi ini dikembangkan dengan lompatan waktu dengan sebab akibat yang unik atau dengan surprise atau kejutan. Ini untuk variasi pengungkapan struktur cerita fantasi.
Yang berikutnya, menguraikan ragam alur cerita. Pola rangkaian jalinan cerita atau alur atau disebut juga dengan plot pada cerita fantasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian awal. Bagian awal ini sebenarnya sama dengan struktur teks cerita fantasi pada bagian orientasi. Ini disebut juga bagian orientasi ya, yang fungsinya untuk mengantarkan cerita dan memperkenalkan latar, tokoh dan perwatakannya. Selanjutnya, bagian tengah. Bagian tengah ini merupakan rangkaian kejadian atau peristiwa hingga bagian klimaks atau inti cerita saat masalah utama diceritakan. Jadi pada bagian tengah ini adalah bagian puncak masalahnya ya, atau klimaks. Selanjutnya yang ketiga, bagian akhir. Bagian akhir adalah merupakan bagian yang menjawab masalah utama masih dalam bentuk rangkaian peristiwa atau kejadian dan merupakan bagian kesimpulan atau penutup dalam cerita. Atau ini kalau dalam struktur teks cerita, bagian akhir ini adalah merupakan bagian resolusi, penyelesaian masalah. Ya, itu untuk ragam alur cerita dalam cerita fantasi. Berikutnya, kita akan mempelajari ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi. Ciri kebahasaan teks cerita fantasi diantaranya adalah yang pertama, penggunaan pronomina atau kata ganti orang dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Selanjutnya, yang kedua, penggunaan kata yang menyerap panca indera dalam deskripsi latar, baik latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Berikutnya, yang keempat, ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi adalah kata sambung penanda urutan waktu. Yang berikutnya, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Dan yang terakhir adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Kita akan bahas satu persatu untuk ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan pronomina atau kata ganti orang dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Penggunaan kata ganti orang di sini misalnya ada aku, dia, mereka, atau langsung menyebut nama orang, Nono, Doni, dan sebagainya ya. Itu untuk ciri kebahasaan yang pertama. Yang kedua, penggunaan kata yang dapat dicerap atau diperhatikan oleh panca indera untuk mendeskripsikan latar, baik latar tempat, latar waktu maupun latar suasana. Contohnya untuk deskripsi latar tempat. Kumasuki pintu besar berwarna biru itu. Sekitar 10 langkah dari pintu, tangga besi menuju ke bawah menyapaku. Laboratorium itu sangat berantakan. Nah, ini mendeskripsikan latar tempat. Yaitu di mana? Di laboratorium ya. Selanjutnya, yang kedua, contoh mendeskripsikan latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar keluar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Nah, ini contoh deskripsi latar suasana. Apa suasananya? Sedih ya, atau penuh kesedihan. Ya, selanjutnya yang ketiga, contoh deskripsi latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam nampak menggumpal. Lolongan anjing nampak bersahut-sahutan menyambut malam yang semakin larut. Nah, ini contoh deskripsi latar waktu, yaitu latar waktunya adalah malam hari. Ya, ciri kebahasaan yang selanjutnya dari cerita fantasi adalah menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus.
Contohnya, alien itu berhidung mancung dan menjulang. Ia mengendus sekeliling. Di sini ada contoh penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus, yaitu pada kata mancung, kemudian pada kata menjulang, dan pada kata mengendus. Ini bermakna kias dan khusus ya. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang berikutnya dari cerita fantasi adalah kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu yang digunakan dalam cerita fantasi yaitu setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Jadi di sini ada kata sambung yang menunjukkan penanda urutan waktu. Nah, di sini penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, latar waktu maupun latar tempat. Contohnya, yang pertama, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Nah, ini ada kata sambung penanda urutan waktu, yaitu setelah ya. Kemudian, contoh berikutnya, 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Ya, 2 tahun kemudian, ini juga menunjukkan penanda urutan waktu. Contoh yang ketiga, akhirnya Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Ini juga ada kata sambung penanda urutan waktu, yaitu akhirnya. Ya, itu untuk ciri kebahasaan kata sambung penanda urutan waktu pada teks cerita fantasi. Yang berikutnya, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan di sini adalah berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Ini ada kata tiba-tiba yang merupakan ungkapan keterkejutan. Selanjutnya, contoh yang kedua, tanpa diduga buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Ini juga ada ungkapan keterkejutan, yaitu tanpa diduga. Selanjutnya, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Ini juga ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, yaitu di tengah kebahagiaannya. Itu ya untuk ciri kebahasaan penggunaan ungkapan keterkejutan. Selanjutnya, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Di sini ada penggunaan dialog atau kalimat langsung, yaitu pada raksasa itu mengejar kita. Ini merupakan kalimat langsung. Kita bisa lihat di situ ada penulisannya dalam tanda petik, di antara tanda petik ya, dan ini langsung diucapkan oleh Fona. Jadi ini adalah merupakan dialog atau kalimat langsung. Itu untuk penggunaan kalimat langsung dalam cerita fantasi. Anak-anak, demikian untuk materi kita hari ini, yaitu pada struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Untuk selanjutnya, kalian dapat melihat materi selengkapnya di Classroom, dan jangan lupa tugas yang ada di Classroom dikerjakan tepat waktu. Dan Ibu ingatkan, setelah PTS ini anak-anakku semua mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik, dengan tepat waktu ya. Ya, kiranya demikian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.